Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edi Hiaris diduga menerima suap dari perusahaan nikel, mempertegas buruknya pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Dugaan suap perusahaan tambang nikel kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiaris atau Edi Hiaris makin menunjukkan buruknya tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi itu menimbulkan banyak persoalan, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard atau konflik kepentingan para pejabat negara. Edi Hiaris ditenggarai memperdagangkan kewenangan dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan tambang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dia diduga menerima uang senilai 7 miliar rupiah melalui rekening bank milik anggota staf khususnya. Edi Hiaris juga diduga meminta posisi komisaris di perusahaan itu untuk dua orang dekatnya, yakni Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika. Pemberian uang dan jabatan tersebut diduga berkaitan dengan keputusan Edi memihak salah satu kubu yang bersengketa dalam mengesahkan akta perusahaan. PT Citra Lampia Mandiri adalah pemilik konsesi area pertambangan nikel seluas lebih dari 2.000 hektar. Sebagai Wakil Menteri, Edi Hiaris bisa leluasa mengintervensi bawahannya agar menerima pendaftaran perubahan akta pendirian perusahaan salah satu kubu yang berseteru di perusahaan itu melalui sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut mereka yang terlibat dalam sengketa ini, Edi bahkan bisa berpindah-pindah kubu yang masing-masing melibatkan orang kuat di belakangnya. Pada 20 Maret 2023, Edi datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang menerima aduan adanya transaksi gelap ini. Ia memberi klarifikasi, bukan menjalani proses hukum. Di sini muncul keganjilan baru karena Komisi Anti Korupsi rupanya tak meneruskan penyelidikan kasus ini. Wajar jika muncul prasangka bahwa Profesor Hukum Pidana UGM yang pernah menjadi saksi ahli tim pemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi itu akan lepas dari jerat hukum. Kong kali kong yang diduga melibatkan Edi Hiaris menambah daftar panjang praktik backing dalam pertambangan nikel. Beberapa waktu lalu, majalah Tempo menguak maraknya penambangan nikel ilegal di Blok Mandiodo di Sulawesi Tenggara. Di area milik PT Aneka Tambang Tbk itu muncul banyak perusahaan yang menambang nikel secara ilegal. Biji nikel yang ditambang puluhan perusahaan tak berizin itu bisa dengan mudah masuk ke smelter dengan memakai dokumen asli tapi palsu. Semua itu bisa berjalan karena adanya backing dari seorang pengusaha yang dekat dengan istana negara serta suap kepada pejabat pemberi izin dan aparat keamanan. Pengelolaan tambang nikel seperti itu sangat merugikan negara. Kemudahan kepada segelintir pebisnis yang dekat dengan penguasa akan memunculkan moral hazard dan korupsi. Sebab mereka seringkali mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan itu, seperti pencemaran air dan udara serta kerusakan ekosistem. Bukan hanya itu, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang juga kerap terampas hak-haknya. Berbagai petaka itu tak lepas dari obsesi Jokowi mendapatkan sumber dana secara mudah untuk membiayai pembangunan dari penambangan nikel. Komoditas ini mendadak jadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi untuk kendaraan listrik. Menjadi negara penghasil nikel terbesar, Indonesia memiliki potensi kandungan 11,7 miliar ton dengan 4,5 miliar ton biji nikel yang siap ditambang. Dengan angka-angka itu, komoditas nikel jelas sangat menggiurkan. Sepanjang 2022, dari nilai ekspor 4.524 triliun rupiah, lebih dari separuhnya berasal dari ekspor minyak sawit, batu bara, dan nikel. Nilai besar nikel itu membuat perusahaan mempertaruhkan apa saja untuk bisa menambangnya. Karena itu, para pengusaha berani menyuap pejabat untuk mendapatkan legitimasi perusahaan tambang nikel. Hasrat ekonomi pengusaha itu bertemu dengan pejabat seperti Edi Hiaris, sehingga sengketa bisnis perusahaan berujung pada konflik dan dugaan korupsi. Dengan proses bisnis yang menabrak aturan itu, nikel akan seperti batu bara, menjadi komoditas baru ekonomi yang berakhir dengan kerusakan alam.
Simak opini dan liputan selengkapnya tentang dugaan suap untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiaris di majalah.tempo.com.